Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Kasia Salsabila Azhara. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview ulang apa yang telah saya pelajari dari mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum merasa bahwa matkul Pendidikan Pancasila ini memberi manfaat, yaitu ilmu dan pesan yang menurut saya penting banget ya buat saya dan kita-kita semua di sini. Yang mungkin aja di sini ada yang nonton mahasiswa atau mungkin ada adik-adik yang nonton di video kali ini. Nah, tapi pertama-tama sebelum saya memulai Pancasila sebagai ideologi negara, saya akan menjelaskan pengantar dari pendidikan Pancasila. Kayak kenapa sih kita tuh harus banget belajar pendidikan Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan urgensi pendidikan Pancasila secara filosofis dan juga sosiologis. Kalau secara filosofis, pendidikan Pancasila ini bisa mempertahankan dan membangun nasional karakter kita. Sementara kalau secara sosiologis, pendidikan Pancasila ini bisa memperkuat semangat kebangsaan kita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum kita mengenal Pancasila lebih lanjut, kita harusnya tahu dong bagaimana sejarah Pancasila. Terus bagaimana para founding father bisa menemukan dan membentuk adanya Pancasila yang sekarang. Jadi kita mulai dari Pancasila dalam konteks sejarah. Jadi BPUPKI dan perumusan dasar atau asas negara Indonesia. Jadi, perumusan Pancasila dilakukan pertama kali dalam sidang BPUPKI yang dimulai dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Jadi, BPUPKI sendiri dibentuk oleh pemerintah kependudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 60 orang. Nah, badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Soroso dan Ichibangase yang merupakan seorang Jepang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan berbagai pidato tentang dasar negara oleh beberapa tokoh. Yang pertama adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau adalah orang yang pertama kali berbicara dan mengajukan tentang usul dasar atau asas negara Indonesia merdeka, yaitu ada yang pertama peri kemanusiaan, kedua peri kebangsaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan kelima yaitu kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua adalah Dr. Supomo pada 31 Mei 1945. Beliau mengemukakan 5 dasar negara, yaitu yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Tokoh yang ketiga adalah Soekarno pada 1 Juni 1945. Jadi 1 Juni 1945 merupakan hari keempat atau hari terakhir dari sidang pertama BPUPKI, di mana Soekarno mengemukakan pendapatnya tentang rumusan dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, dan yang keempat adalah kesejahteraan rakyat, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tapi teman-teman, Soekarno juga mengusulkan apabila seandainya para peserta sidang tidak menyukai angka kelima, maka Soekarno
maka Soekarno menawarkan angka 3, yaitu Trisila, yang berisi tentang sosionasionalisme, kedua sosiodemokrasi, dan yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lagi-lagi Soekarno ternyata menawarkan angka 1 yaitu Ekasila jika tidak menyukai angka 3 tadi yaitu Ekasila, yaitu Trisila. Nah, Ekasila sendiri ini tuh berisikan asas-asas tentang gotong royong. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan para tokoh-tokoh atau yang dikenal sebagai founding fathers. Sekarang saya akan menjelaskan Panitia 9. Siapa sih Panitia 9 itu? Jadi, Panitia 9 dibentuk pada 1 Juni 1945 karena untuk menampung berbagai rumusan yang bersifat perseorangan. Jadi, hasil kerja dari Panitia 9 ini adalah Piagam Jakarta yang dibentuk pada 22 Juni 1945. Tenang aja, di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari Piagam Jakarta tersebut. Yang pertama adalah ketuhanan, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau dilihat ternyata Piagam Jakarta ini hampir mirip ya sama Pancasila, tapi bedanya di yang pertama ada kewajiban untuk menjalankan syariat Islamnya. Nah, tadi kan saya ada sempat menjelaskan tentang BPUPKI ya. Nah, ternyata BPUPKI ini tuh sempat dibubarkan dan diganti dengan yang namanya PPKI. Nah, apa sih PPKI itu? Jadi, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang dan diganti dengan yang namanya PPKI atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Zumbi Inkai. Jadi, PPKI sendiri itu beranggotakan 21 orang dengan tambahan 6 orang anggota lainnya tanpa sepengetahuan Jepang. Nah, tapi pada tanggal 14 atau 15 Agustus 1945, seperti yang kita tahu, Jepang kan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jadi, Indonesia melalui dorongan para pemuda mempercepat kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Padahal sebelumnya, kemerdekaan ini akan diberikan oleh Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945 nantinya. Nah, tadi kan saya ada menjelaskan tentang Piagam Jakarta. Ternyata ada lanjutannya teman-teman pada pengesahan Pancasila. Jadi pengesahan Pancasila sendiri dimulai pada sore hari pasca proklamasi. Karena munculnya protes dari para wakil Protestan dan Katolik di daerah atas bunyi kalimat dalam pembukaan undang-undang, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, dilanjutkan pada pagi hari pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana sebelum sidang PPKI dilaksanakan, diadakan rapat pendahuluan yang dengan hasil menghilangkan 7 kalimat dan menggantikannya dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tadi kan kita sudah membahas Pancasila dalam konteks sejarah. Nah, sekarang saya akan membahas Pancasila sebagai ideologi negara atau nasional. Jadi, secara etimologi, ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea dan logos. Idea sendiri artinya gagasan, konsep atau cita-cita, sementara kalau logos artinya pemikiran. Jadi, ideologi sendiri adalah ilmu yang meliputi kajian tentang usul dan hakikat ide atau gagasan. Nah, ideologi negara sendiri bisa meliputi di berbagai aspek seperti relasi sosial, proyek nasional, dan juga sistem kepercayaan. Nah, ideologi Pancasila sebagai ideologi negara ya. Jadi, ide pemikiran Pancasila itu dibentuk udah sejak lama nih, melalui sistem dan nilai yang ada pada bangsa Indonesia.
Jadi dengan melibatkan berbagai sumber seperti kepercayaan, kebudayaan, juga para tokoh pendahulu ya, juga para pemikir pendahulu atau tokoh bangsa kita. Nah, teman-teman, sampai sini dulu dalam kesempatan saya kali ini membawakan materi. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari saya Kalisha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya.